Episode 367. Elena terus mengikuti Natasha. Ketika dia melihat papan nama bertuliskan kata Selena tergantung di atas pintu kantor perusahaan, hatinya kembali bersedih. Kata Sen mewakili Jensen. Kata Lena mewakili Elena. Kamu menebak dengan benar, nama perusahaan ini dipilih langsung oleh Jensen, dan Jensen juga merupakan bos perusahaan ini. Natasha tiba-tiba berkata dengan dingin, Selena, itu adalah gabungan nama kamu dan Jensen. Elena menggigit bibirnya dan bertanya, Kakak Natasha, bisakah kau memberitahuku kemana perginya Jensen? Aku benar-benar ingin menemukannya. Kenapa aku harus memberitahumu? Natasha tertawa sinis, dan semakin Elena terlihat sedih, maka semakin pula Natasha merasa senang, seolah-olah dia sedang membalas kembali sakit hati yang diderita oleh Jensen kepada diri Elena. Tentu saja, dia juga sangat penasaran, mengapa Elena merasa begitu sedih. Belum cukupkah dia menyiksa hati Jensen? Tolong beritahu aku bisa berlutut untukmu. Lanjut Elena. Untuk apa kamu tahu? Apa hanya karena kamu istrinya Jensen? Jangan lupa, pada malam ulang tahunmu, bagaimana kamu memperlakukan Jensen, betapa arogannya, betapa dinginnya, menyuruh Jensen berlutut, dan menampar wajahnya di depan banyak orang. Natasha dengan dingin berkata, tahukah kamu, seberapa besar pengorbanan seorang pria yang rela menyerahkan martabatnya dan berlutut untukmu? Setelah berkata demikian, Natasha menatap Elena yang wajah semakin sedih. Dan dia melihat bahwa Elena sedang menangis. Sangat sedih. Hal ini membuat Natasha kaget, kenapa Elena bisa sedih? Dia yang mengusir Jensen pergi, bukankah ini adalah keinginannya sendiri? Kakak Natasha, aku salah. Aku seharusnya tidak merasa benar sendiri. Aku benar-benar tidak tahu Jensen diam berkorban begitu banyak untuk diriku. Jika aku diberi kesempatan lagi, aku tidak akan pernah mau berpisah darinya. Aku harus minta maaf padanya. Elena seakan meneteskan air mata yang tersimpan 20 tahun sekaligus dalam satu waktu, dan hatinya tidak bisa menahan penyesalan dan rasa kehilangan. Natasha merasa Elena sangat berbeda dengan yang dia pikirkan sebelumnya. Jensen diajak berjumpa oleh organisasi pembunuhan, dan dia pergi demi diriku. Aku sangat ingin membantunya, bahkan jika aku tidak bisa membantunya, aku ingin mati bersamanya. Elena menambahkan. Natasha akhirnya mengetahui keseriusan masalah tersebut, dan tanpa sadar berkata, cepat, lapor polisi. Elena menggelengkan kepalanya, sudah terlambat, pihak polisi ingin menemukan keberadaan Jensen. Tetapi juga butuh waktu, dan Jensen pasti ingin mengakhiri perseteruanku dengan organisasi pembunuhan malam, jadi dia tidak akan mengungkap keberadaannya. Jadi harus bagaimana ini? Natasha mandir dengan cemas, tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, puncak Bukit Merkuri, Jensen punya bawahan sendiri di puncak Bukit Merkuri, mereka pasti dapat menemukan keberadaan Jensen. Setelah selesai berkata, dia meraih tangan Elena dan pergi ke puncak Bukit Merkuri. Awalnya, Natasha sangat membenci Elena, tetapi dia merasa ada hal yang masih disembunyikan karena melihat Elena sangat sedih bahkan sampai mengatakan dirinya ingin mati bersama Jensen. Elena, karena kamu juga menyukai Jensen, dan Jensen juga menyukaimu, lalu mengapa kamu ingin menyakitinya? Coba pikir dulu jika kamu ada di posisinya, ketika Jensen memperlakukanmu seperti ini, apa hatimu tidak sakit? Kata Natasha sambil mengemudi mobil. Elena mengangguk dan berkata, aku tahu, sebenarnya, aku juga pasti sakit hati. Elena menceritakan latar belakang keluarganya, sehingga Natasha akhirnya sadar dan tidak begitu membenci Elena lagi. Jensen dan Elena saling mencintai, tetapi mereka terlalu ingin berkorban satu sama lain. Aku paham maksud kamu, jika aku ada di posisimu, aku juga akan berbuat demikian. Tetapi caramu melakukannya terlalu ekstrim dan sama sekali tidak pernah memikirkan perasaan Jensen, ucap Natasha sambil menghela napas. Saat ini di dermaga Western Union, Jensen menyamar dan naik ke kapal dengan memakai kacamata hitam. Tujuan dari perjalanan kapal ini adalah menuju ke Pulau Rainbow. Jensen juga tahu bahwa perjalanan ini akan berbahaya, tetapi dia tidak punya pilihan lain, jadi dia sudah siap bertarung sampai mati. Elena, mungkin ini adalah hal terakhir yang aku lakukan untukmu. Setelah menaiki kapal, Jensen melihat ke laut yang berombak di depan dan berkata pada dirinya sendiri dengan datar. Pak, jika Anda pergi ke Pulau Rainbow, akan ada perahu terakhir pada pukul 2 siang. Setelah itu,
Anda harus menunggu besok lagi, karena Topan Haiyan akan tiba pada malam hari. Jensen adalah satu-satunya penumpang di kapal, dan seorang awak kapal berkata kepada Jensen. Oke, aku mengerti. Jensen mengangguk dan bertanya dengan santai, apakah tidak ada yang pergi ke Pulau Rainbow hari ini? Ketika Topan datang, siapa yang akan pergi ke Pulau Rainbow untuk bermain? Dermaga sana juga ditutup, ucap awak kapal sambil tertawa. Bahkan, jika bukan karena uang yang diberikan oleh Jensen, mereka mungkin juga tidak akan pergi ke sana. Jensen kecewa setelah tahu tidak ada orang lain yang ikut pergi ke Pulau Rainbow hari ini. Awalnya dia ingin tahu berapa orang yang diutus organisasi untuk pergi ke sana. Setelah tahu orang dari organisasi pembunuhan malam pergi ke Pulau Rainbow dengan menaiki kapal mereka sendiri, dia akhirnya sadar bahwa dirinya ada dalam posisi bahaya karena sedang dipantau oleh musuh yang bersembunyi. Selain itu, organisasi pembunuhan malam pasti telah menyelidiki Jensen, dan pembunuhnya jelas bukan orang lemah. Kemungkinan besar pembunuhnya adalah tingkat ketiga perunggu. Jensen mengevaluasi kekuatannya sendiri. Faktanya, dari luar dia terlihat seperti seorang Master Xuan, tetapi karena teknik kaisar manusia, Profound Ki yang dimilikinya melebihi Ki orang biasa, sehingga berdasarkan pembagian tingkatan, kemampuannya berada pada tingkat bumi awal. Keuntungannya adalah dia memiliki Profound Ki yang sangat kental. Kekurangannya sudah jelas, yaitu kemampuan menghadapi pertarungan yang sebenarnya masih kurang. Meskipun Jensen sering bertarung dengan orang lain, jika harus dibandingkan dengan organisasi pembunuhan malam, tentu pengalamannya masih tidak cukup. Pak, sudah tiba di Pulau Rainbow. Ingat, kapal terakhir jam 2. Jika Anda melewatkannya, Anda hanya bisa menunggu besok. Apalagi Pulau Rainbow sudah tidak berpenghuni lagi. Anda harus berhati-hati. Setelah kapal berlabuh, awak kapal mengingatkan Jensen dan kapal pun pergi. Pulau Rainbow adalah sebuah pulau di sepanjang pantai kota Asmenia, termasuk pulau wisata yang memiliki banyak resor dan pemandangan yang sangat indah. Namun, karena Topan yang sedang mendekat, tidak ada seorang pun di pulau itu saat ini. Jensen berjalan santai di sepanjang pantai, tiba-tiba muncul seorang pria tua datang menghampirinya. Orang tua itu tampak seperti seorang nelayan yang tinggal di dekat pulau. Melihat Jensen, dia sedikit takut dan berkata, apakah ini Pak Jensen? Seseorang sedang menunggumu, silakan ikut denganku. Jensen mengangguk dan diam-diam mengamati pria tua itu. Dia menemukan bahwa pria tua itu bukanlah seorang seniman bela diri. Sepertinya dia benar-benar seorang nelayan yang tinggal di dekat pulau. Tak lama kemudian, pria tua itu membawa Jensen ke hutan kelapa lebat yang penuh kabut dan penglihatannya kabur hingga hanya mencapai radius 10 meter. Yang terpenting, Jensen merasakan bahwa kabut itu sepertinya adalah kabut buatan. Tuan Jensen, akhirnya kamu datang kemari. Pada saat ini, terdengar suara yang cukup keras. Di tengah kabut ada 5 orang berdiri di sana, dan yang paling penting di antara kelima orang ini ada seseorang yang pernah sekali bertemu dengan Jensen. Orang itu adalah Master Hantu. Sepertinya kabut buatan ini adalah mahakarya dari Master Hantu. Adapun 4 orang lainnya, mereka semua adalah para Master, 3 di antaranya memiliki kemampuan yang sulit diterawang oleh Jensen, dan diperkirakan mereka semua memiliki kemampuan setingkat Master Xuan tingkat tinggi senior. Namun, pakaian yang mereka pakai sangatlah sederhana, dengan topi jerami dan kacamata hitam, ditambah pula kaos bermotif bunga, membuat mereka tampak seperti sedang berlibur. Tuan Jensen, apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan organisasi pembunuhan malam kami? Salah seorang dari mereka yang berpenampilan seperti seorang bos, langsung menyampaikan terus terang maksud pertemuan ini. Apakah kalian memintaku datang bertemu di sini hanya untuk mengajak diriku bergabung dengan organisasi kalian? Ucap Jensen sambil tertawa. Dia tampak santai, tetapi sebenarnya dia sedang serius mengendus keberadaan pembunuh lain yang sedang bersembunyi. Naluri Jensen mengatakan bahwa pembunuh yang datang tidak hanya berjumlah 5 orang. Dan kekuatan pembunuh paling rendah tingkat Xuan. Ini pasti pertempuran hidup dan mati.